Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur kita masuk kepada minggu yang baru. Mulai hari ini Senin 17 April 2023. Sebelum melanjutkan aktivitas kita masing-masing, baiklah kita bersekutu sejenak dengan Tuhan melalui renungan pagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang menambahkan hari-hari kehidupan kami hari ini. Biarlah Engkau juga yang menuntun kami, mengajari kami, mengarahkan kami, sehingga kami boleh hidup dan berjalan, bekerja sesuai kehendak-Mu. Amin. Dari firman Tuhan yang mau menyapa kita hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Setiap orang butuh nasihat. Dengan nasihat kita dapat memperoleh arahan, tuntunan, motivasi, ataupun kritik dengan tujuan memperbaiki, menegur agar kesalahan tidak berkelanjutan. Tetapi tidak jarang terjadi bahwa seseorang pintar memberi nasihat, tetapi perilakunya jauh dari nasihatnya sendiri. Bahkan ada juga orang yang mencari-cari kesalahan dengan tujuan agar nasihatnya diterima. Rasul Paulus memberi arahan dan nasihat kepada Timotius yang dia percayai memimpin jemaat di Efesus. Timotius menghadapi para pengajar sesat yang seolah-olah mengajarkan hukum Taurat, padahal sudah melenceng dari iman yang benar. Dengan firman ini kita diingatkan, pertama, nasihat harus lahir dari kasih dan bertujuan membina kasih. Motivasi memberi nasihat adalah kasih, dengan tujuan agar kawan yang dinasihati dapat bertumbuh dalam kasih Kristus seperti kasih yang ada dalam diri kita. Nasihat yang tidak dilatar belakangi kasih hanya merupakan perintah yang tidak dapat dibantah, sehingga orang lain melakukannya secara terpaksa, bukan dengan hati yang terbuka. Dasar dari nasihat yang kita beri adalah kasih Allah. Dengan kuasa kasih Allah yang bekerja melalui nasihat yang kita beri, diharapkan akan menumbuhkan sikap dengan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, dalam memberi nasihat, sebaiknya kita menawarkan pikiran-pikiran dan alternatif sehingga orang tersebut dapat mempertimbangkan, memilih, dan memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Catatan yang kedua, nasihat harus timbul dari hati yang suci. Sebelum memberi nasihat, kita harus lebih dahulu memeriksa diri kita sendiri. Apakah sikap dan perilaku kita sudah seiring dengan nasihat kita itu? Sebab itu sebelum memberi nasihat, ataupun sebelum menegur, kita lebih dahulu menjaga situasi hati kita, supaya kita dalam memberi nasihat tidak dilatar belakangi kebencian atau emosi yang tidak stabil. Catatan yang ketiga, nasihat harus dari hati nurani yang murni. Dapat dipahami bahwa dalam memberi nasihat, banyak orang mendasarkan nasihatnya atas informasi dan pendapat orang lain atau para ahli. Hal itu sah-sah saja, asalkan
pendapat tersebut tidak menutup suara hati yang murni. Memberi nasihat dengan hati yang nurani yang murni sama artinya berusaha menempatkan diri kita sejajar dengan orang yang kita nasihati. Sehingga hati dan jiwa kita benar-benar berdialog dengan dia. Hati nurani yang murni hanya dapat kita miliki melalui kuasa Roh Kudus yang telah berkuasa atas diri kita. Jika kita memberi saran, nasihat ataupun teguran dengan hati nurani yang murni, berarti yang berbicara bukan lagi pikiran dan emosi kita, melainkan kuasa Roh Kudus yang berbicara. Catatan yang terakhir, dasar nasihat adalah iman yang tulus ikhlas. Rasul Paulus menegaskan, agar nasihat yang disampaikan atau yang diajarkan kepada jemaat adalah nasihat yang berdasarkan iman yang murni kepada Kristus, bukan ajaran atau cerita manusia. Dan nasihat itu tidak boleh dibumbui atau dibungkus dengan ajaran atau dongeng-dongeng palsu yang dapat menyesatkan hati dan pikiran jemaat. Nasihat yang diberi dan didasarkan atas iman yang benar kepada Tuhan Yesus akan melahirkan hati yang diteguhkan untuk kepercaya kepada Kristus. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas peringatan-Mu kepada kami pagi ini. Supaya kami selalu menjaga hati kami. Supaya kami juga boleh memberi nasihat kepada orang lain setelah lebih dulu kami mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu hadir dalam diri kami, dalam kata-kata dan perbuatan kami. Dalam pekerjaan kami hari ini, biarlah Engkau menasihati kami, mengarahkan kami dan menguatkan kami agar berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.